Delia, Arni, Asep Sopandi, Doni, Erna, Aisyah, Fitri Komala, Fitri Widiani, Gubun, Iqbal, Indra. Oke, pertemuan sebelumnya itu telah menjelaskan garis besar tentang teks editorial. Ada yang masih ingat teks editorial itu apa? Berita. Tentang berita, terus? Tentang fakta, terus? Beritanya diapain di teks editorial? Ditambahkannya oleh siapa? Yang dimaksud tim redaksi itu apa? Siapa? Yang menyiarkan berita. Beritanya dicari oleh? Nah, diediting lagi, ditambahkan pendapat, ditambahkan saran dan solusi oleh tim editorial. Tim editingnya namanya redaksi. Jadilah sebuah teks yang dinamakan teks editorial, termasuk juga ke dalam teks argumen. Oke, Ibu di sini mempunyai contoh teks editorial. Sekarang Ibu akan membagikan contoh teks editorial dengan judul yang berbeda kepada setiap kelompok, ya. Nanti kalian akan mencari mana saja kalimat yang termasuk fakta, mana saja kalimat yang termasuk pendapat editing, mana saja pendapat yang termasuk solusi dari tim redaksi, mana saja pendapat yang termasuk saran dari tim redaksi. Dan kalian harus mencari paragraf simpulannya. Ditulisnya di buku catatan, kertas media sosial, penggunaan make up, banyak acara tidak berkualitas, pentingnya pendidikan di masa depan. Sudah semua? Acara yang telah ini sangat banyak jumlahnya dan kian bervariasi jenis dan acara yang disuguhkan. Yang dikatakan termasuk fakta. Mulai dari acara musik, dua dongeng na.
di masa yang akan datang di masa depan. Fakta kalimat 1. Pendidikan memang sangat penting untuk kehidupan di masa yang akan datang. Fakta 2, tapi nyatanya pendidikan yang ada di Indonesia masih tergolong jauh rendah bila dibandingkan dengan negara maju lainnya. Kalimat 3, kualitas dalam pendidikan di Indonesia seharusnya lebih ditingkatkan lagi supaya Indonesia bisa sejajar dengan negara maju. Kalimat 4. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, seharusnya bisa menjadi sarana belajar mengajar secara berkualitas. Kalimat 5, adanya internet yang menjadikan peran guru sedikit bergeser menjadi fasilitator, motivator, dan dinamisator. Yang lain ada yang mau menyanggah atau menambahkan kalimat-kalimat fakta dari kelompok 2? Nah, coba ulangi kalimat keduanya. Ya. Ganti. Kalimat 2. Tapi nyatanya pendidikan yang ada di Indonesia masih tergolong jauh rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Itu kan kayak termasuk pendapat bukan fakta. Termasuk pendapat katanya. Karena ada kata apa? Tapi nyatanya Tapi nyatanya, tapi kan ada katanya. Berarti Kamu lebih memperhatikan kalimat yang ketiga. Coba Yang kalimat tadi ketiga. betul. kualitas dalam pendidikan di Indonesia seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini ada kata seharusnya. Harusnya ini bukan fakta, tapi solusi. Nah, itu ya. Ada lagi yang mau menyanggah, menambahkan? Tidak. Oke, silakan tutup oleh kelompok 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Instagram sudah tidak bisa memisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Kalimat kedua, terlebih untuk masa-masa pandemi seperti sekarang, berbagai kegiatan yang dijalani masyarakat tidak bisa lepas dari media sosial. Pendapat, dampak positifnya masyarakat jadi mengerti tentang kabar baru dari orang lain yang berada di tempat jauh dari media sosial. Sedangkan dampak buruknya berbagai modus kejahatan baru sulit menanggulangi di media sosial saat ini. Solusi, proteksi wajib dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi setiap warga negara dalam menghadapi tindak pidana kejahatan di media sosial. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan teks editorial yang berjudul Demi Mengejar Rating Banyak Acara Tidak Berkualitas di Televisi. Fakta kalimat ke-1, acara yang ditayangkan di TV sangat banyak jumlahnya dan kian bervariasi jenis dan acara yang disuguhkan. Kalimat kedua, mulai dari acara musik, sinetron, berita, dan berbagai macam informasi mengenai seluk-beluk kehidupan artis. Kalimat ketiga, banyak tayangan yang kurang mendidik dan cenderung merusak moral mereka dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penggunaan make up bagi pelajar SMA. Fakta yang pertama, kaum wanita berlomba-lomba untuk membuat dirinya cantik. Fakta kalimat kedua, penggunaan make up yang dilakukan oleh para pelajar SMA antara lain pelembab, lipstik, maskara, bedak, dan masih banyak lainnya. Kalimat tiga, tidak hanya menggunakan, mereka juga membawa peralatan make up ke sekolah. Kalimat
Kenapa? Padahal bila melihat dari peraturan sekolah sudah ada larangan untuk membawa peralatan make up, untuk tidak membawa peralatan make up ke sekolah, namun mereka tetap saja membawanya. Kalimat 5, padahal kulit para pelajar SMA masih tergolong sensitif. Pendapat saran. Kalimat 1, bila kulit yang sering terpapar oleh make up akan rentan terhadap masalah kulit, mulai dari tumbuhnya jerawat, membadel, kulit kusam, hingga flek hitam. Kalimat kedua, menurut penelitian yang telah dilakukan, 45% wanita yang rutin dalam penggunaan make up akan rentan terhadap penyakit kulit. Kalimat yang ketiga, bila ini terjadi pada siswa yang masih di bawah umur, tentu sangat membahayakan dirinya sendiri. Pendapat solusi. Para pelajar SMA 2 Kalpataru lebih memilih untuk tidak menggunakan make up. Kesimpulan, mengingat dampak berbahaya yang mengincar kulit mereka, dari segi umur, para siswa tersebut masih tergolong di